Negara ini gagal karena tidak pernah peduli pada doa seorang ibu. Negara tidak percaya bahwa doa ibu dapat memahat setiap sudut negeri menjadi sumber-sumber madu. Jika bukan doa orang berdosa, maka doa ibu adalah doa yang paling pekak di telinga Yang Maha Kuasa. Doa ibu lebih tangguh dari tumpukan konstitusi beserta rentetan amandemennya. Negara ini gagal karena tidak pernah sadar dalam setiap katup tangan ibu, katup mata ibu, tekuk lutut ibu, dalam kedalaman diskusinya dengan Yang Maha Kuasa. Sungguh, semua itu lebih akbar dari sidang paripurna bapak-bapak di istana. Andaikan saja negara ini mencintai rakyatnya sebagaimana ibu mencintai anak-anaknya, agaknya Tuhan akan disibukkan untuk membangun bentukan surga berikutnya. Tuhan perlu staf tambahan untuk mengurus surga yang kedua. Mas Rizky, selamat siang. Selamat siang Bang Rian. Petikan gitar Bung Riko tadi luar biasa ya. Bisa mengantar puisinya Bung Rizky ini jadi puisi yang juga luar biasa. Iya, tentu saja. Kalau boleh tahu judulnya apa? Judul puisi ini Negara Ibu. Negara Ibu. Negara Ibu. Kok bisa sampai berpikiran seperti itu? Kira-kira apa yang Rizky bayangkan? Sebenarnya puisi ini berangkat dari keinginan saya atau imajinasi saya tentang bagaimana negara itu akan menjadi surga ketika memiliki sifat kibuan. Wow, Kira-kira begitu. saya jadi ingat satu konsep apa? Ethic of care ya. Yeah. Jadi itu jadi konsep apa? Etika politik ya, bahwa ketika negara menjalani atau menjiwai perannya sebagai peran seorang ibu, maka dia bisa menjadi satu kekuatan untuk melayani, menciptakan kesejahteraan, memberikan kehidupan gitu. Yeah. Jadi ya saya jadi teringat saja konsep politik seperti itu Yeah, gitu. yeah. Dan luar biasa tadi. Tapi saya tertarik tadi satu baris terakhir tentang penggalan terakhir ya, bahwa seandainya negara mendengarkan atau bersifat seperti ibu ya, maka pasti Tuhan akan sibuk dan menambahkan staf untuk membangun surganya, surga kedua. Itu seperti apa itu sampai pada refleksinya sampai pada titik itu? Sebenarnya mungkin teman-teman punya tafsiran sendiri soal ini, tapi saya secara pribadi berangkat dari suatu pandangan bahwa surga itu situasi bahagia. Nah, ketika negara dengan keibuannya itu memelihara rakyatnya, memperhatikan rakyatnya, melayani rakyatnya selayaknya seorang ibu, pasti negara itu bahagia. Dan menurut saya itu surga yang ada di dunia. Kira-kira gitu. Jadi seandainya jiwa atau spirit melayani ya, spirit memberi kehidupan, spirit yang tidak menolak kehidupan atau mengingkari kehidupan ada dalam cara berpikir kita mengelola negara, maka
ya negara itu bisa menjadi surga ya. Iya. Sehingga bro tadi bilang bahwa seandainya itu bisa dilakukan maka pasti Tuhan akan menambahkan stafnya Iya, kira-kira begitu. untuk mengurus surga yang baru di dunia. Kira-kira begitu. Luar biasa. Terima kasih. Ini walaupun utopis ya, walaupun terkesan utopis, tapi memang dalam politik itu utopia itu menjadi penting ya. Sebelum orang mengenal sains modern untuk menemukan atau merumuskan bagaimana hidup yang baik, hidup yang bahagia itu dibangun, maka utopia itu menjadi semacam horizon atau mimpi besar yang membuat manusia itu tetap ingin hidup dan punya makna untuk mencari hidup. Saya kira puisi ini walaupun terkesan utopis, tapi itu menjadi penting karena kita harus tetap punya mimpi ya. Dan figur ibu di dalam puisi ini tadi saya lihat sangat luar biasa ya. Bahwa negara yang menolak jiwa keibuan adalah negara yang menyangkal kebahagiaan ya. Sehingga negara yang menerima ibu dan menjiwai dirinya sebagai ibu berarti negara yang siap menciptakan surga. Surga. Ya, kira-kira. Luar biasa. Gimana Riko? Ada hal yang dipikirkan tidak? Menyimak diskusi Abang Rian dan Rizky, saya di pikiran saya langsung terbesit atau terlintas ada satu lagu dari Lagu Relung Kaca, ada band Bali, Hai Bli. Band Bali, band folk lah, yang menggambarkan yang menginterpretasikan kerusakan alam. Judulnya nyanyian kecil untuk sawah. Nyanyian kecil Sepertinya enak untuk didengar. Tapi gimana kaitan dengan tadi ibu dan tadi nyanyian kecil untuk sawah? Nyanyian puisi Rizky dan yang judulnya Ibu tadi itu menurut saya sangat relevan sesuai dengan itu lagu tersebut. Karena lagu nyanyian sawah untuk kecil itu Nyanyian sawah untuk kecil. Nyanyian kecil untuk sawah. Karena lagu nyanyian kecil untuk sawah itu menginterpretasikan kerusakan alam. Kerusakan alam di lagu Relung Kaca itu, nyanyian kecil untuk sawah, dalam wujud kerusakan lingkungan lah, seperti sawah, udara juga, dan tanah gitu. Berarti bisa dibilang ini ya, kalau puisinya Bung Rizky tadi ini kan menolak seorang ibu ya. Jadi kalau bisa ditafsirkan lagu yang Bung Riko akan nyanyikan ini berbicara tentang bagaimana kita, negara, pengusaha, industri besar itu merusak tubuh seorang ibu kan. Jadi berarti sawah, alam, udara dan lain-lain itu digambarkan sebagai figur ibu ya, simbol seorang ibu ya. Bisa dikaitkan ke sana. Karena memang sebenarnya juga beberapa aktivis atau pemikir tentang lingkungan sering menerjemahkan atau memaknai alam, baik udara, tanah, sawah dan lain-lain itu sebagai sosok ibu yang memberi kehidupan, sehingga kita mengenal konsep Mother Earth gitu. Bahkan ada beberapa kelompok yang mendorong Earth demokrasi ya, demokrasi bumi ya, bagaimana alam itu sebagai satu kesatuan yang utuh dengan manusia gitu. Sehingga tadi bro menekankan dimensi ethic of care-nya ya, etik kepedulian. Hingga sepertinya lagunya Bung Riko ini bicara tentang ibu bumi ya, yang dirusak gitu. Gimana kita eksekusi kah? Sepertinya. Boleh. Sepertinya. Boleh. Sekaligus persembahan untuk Rizky juga. Buat Rizky dan teman-teman. Silakan bro. Tunggu dulu Bang.
cantiknya ku pandang, hijau yang membentang, oksigen sejuk terhela, nuansa damai terasa. Kawan pangan tersungkurkan hutan, raksasa industri tabur beton pencakar langit, barisan padi serasa tak penting lagi, semua mudah terbeli. Sawah hilang, petani berhutang, rakyat kecil kelaparan. Sawah hilang, petani berhutang, rakyat kecil kelaparan. Kecil untuk sawah, nyanyian kecil untuk sawah, nyanyian kecil untuk sawah, nyanyian kecil untuk sawah, nyanyian kecil untuk sawah. Thank Yo, you. itulah satu lagu dari Relung Kaca tadi. Cakep ya. Keren. Tapi sesuai sih ada hubungan lah puisi pertama dengan lagunya Bu. Menolak ibu dan menghancurkan tubuh seorang ibu. Itu berarti serakah dan durhaka ya. Terima kasih ya Bung Rizky dan Mas Rizko. Rizko. Ricky dan Riko ya. Soalnya RR itu disingkat Rizko gitu. Masuk juga itu. Bisa juga ya. Nama panggung bisa Nanti Rizko. kita keluarkan single baru sih. Saya buat boleh. puisi terus Bung Riko Boleh nanti lah. melakukan puisi. Boleh, ide bagus. Kayaknya itu. habis ini langsung. Ya, Ide bagus, bro buat puisi. Di video berikutnya sepertinya ada yang menarik. Boleh lah. Ya ngomong-ngomongin ya apa? Bro Rizky ini baru terbitkan satu buku ya. Iya bang. Oke. Satu buku. Itu terbitnya Maret kemarin teman-teman, Bang Rian. Gitu. Maret ya? Iya, Maret kemarin. Jadi judulnya itu Layangan Kita Tersangkut di Surga. Layangan kita Tersangkut di surga. tersangkut di surga. Ini selalu ada hubungan dengan ini semua ya, surga semua ya. Ya memang beberapa puisi di dalamnya ada juga yang bertema religi. Oke. Tapi ada juga romansa, terus keresahan sosial dan ada beberapa topik lainnya. Oh, keren lah. Ya.
layangan Bisa kita dinikmati. tersangkut Di surga. Di surga. surga. Wah, keren. Harus dibeli itu. Oh siap. Bisa diakses kan di Ya, bisa diakses. online Ya, shop ya. Online shop. Boleh lah, Boleh. teman-teman kalau butuh inspirasi atau lagi ada dalam keresahan tapi bingung memaknai keresahan itu, Iya. silakan hubungi langsung Rizky. Kebetulan lagi jomblo juga. Sudah berapa Atau tahun? sudah bertahun-tahun ya. Atau bisa membaca bukunya. Oke. Thank you ya. Siap, Bang. Thank you buat teman-teman yang sudah menonton sampai di detik terakhir ini. Mas Rizko. Rizko. Ricky dan Riko, thank you banget Siap, buat Bang. Siap bang. kesempatannya. Siap, Bang. Sampai ketemu lagi.